Tapi saya nggak pernah kontrol ketemu dokter, tapi hanya beli obat soalnya nggak punya BPJS. Berarti harus kontrol ya, dan sesuai naik berat badan. Hai Ma, hai Pak, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Oke, gini Ma, obat epilepsi itu kan harus sesuai dosisnya dari berat badan si pasien tersebut. Jadi kalau emak hanya beli saja, takutnya si pasien ini berat badannya naik. Karena pada dasarnya tata cara minum obat epilepsi itu, kalau berat badan anak naik, dosis harus naik. Kalau berat badan anak tetap, dosis tetap. Kalau berat badan anak turun, dosis tetap. Seperti itu. Dan bisa saja di bulan berikutnya ada kenaikan pada berat badan anak. Dan yang bisa memberikan dosis sesuai dengan berat badan anak, naik sekian gram, sekian ons, sekian kilo, itu hanya dokter. Jika Mak belum punya BPJS, bisa membuat BPJS dari pelayanan kesehatan. Kita minta diarahkan seperti apa tata cara pembuatan BPJS, apakah harus ke kantor BPJS ataukah bisa langsung by phone dengan handphone, dengan aplikasi mobil JKN atau seperti apa, nanti pasti bisa diarahkan. Karena BPJS itu manfaatnya amat sangat luar biasa. Istilahnya sedia payung sebelum hujan, seperti itu. Jadi BPJS amat sangat membantu. Saya harap Emak segera membuat BPJS karena untuk pengobatan epilepsi itu jangka panjang. Apalagi kalau epilepsi ditangani dengan berbayar secara umum, secara pribadi. Entah itu akan menghabiskan sekian rupiah gitu ya. Kita nggak tahu habisnya sekian, ya istilahnya lebih dari nominal yang tidak kita bayangkan karena harus ada tindakan ini, pemeriksaan ini dan sebagainya. Dan apalagi kalau misalkan berat badan anak naik, dosis naik, obat tidak cukup 1 botol dalam 1 bulan. Apalagi kalau efek dari kejang kena ke tumbuh kembang anak tersebut harus diterapi, berdampingan antara pengobatan minum obat epilepsi dengan terapi. Dan kita harus ke dokter rehab medik. Kalau misalnya berbayar umum, berbayar pribadi, itu akan double pengeluaran. Tapi kalau dengan BPJS, akan di cover BPJS. Jadi misal pengobatan epilepsi dengan dokter spesialis anak, nanti dokter akan melihat, oh efek dari kejang anak ini tumbuh kembangnya terlambat, kita harus terapi, akan dirujuk ke dokter rehab medik. Dengan begitu dokter rehab medik akan memeriksa, oh terapi apa nih, apakah sensori integrasi atau terapi bicara, nanti semua itu akan di cover oleh BPJS. Jika memang dari efek kejang kena ke bagian vital atau bagian mata, syaraf ada yang ketarik, itu dokter spesialis anak itu akan merujuk ke dokter spesialis mata untuk diperiksa apakah mata tersebut akan bisa kembali normal atau tidak, apakah harus ada tindakan. Itu semua akan di cover oleh BPJS. Seperti itu. Jadi saran dari saya, segera buat BPJS karena pengobatan epilepsi pengobatan jangka panjang. Semoga video saya bermanfaat dan terima kasih.